Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septania Sakti Cahayakusuma dengan NIM 210207127. Saya dari kelas psikologi C dengan dosen pengampu Dr. Ibu Irianti Usman MA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme Skinner. Nah, yang pertama ada poin biografi Lawrence Frederick Skinner. Beliau merupakan kelahiran Pennsylvania pada tahun 1904. Selanjutnya, pertemuannya dengan behaviorisme dengan hasil karya John Watson membawanya menjadi tertarik pada bidang psikologi. Dengan itu, Skinner menempuh pendidikan psikologinya di Harvard University. Selanjutnya, beliau meninggal di Cambridge pada tahun 1990. Selanjutnya, objek penelitian Skinner merupakan tikus dan burung merpati. Kenapa? Karena menurut Skinner, konsep tikus dan burung merpati ini dapat diaplikasikan kepada manusia. Jadi inti pemikiran beliau itu setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya tergantung stimulus yang diberikan. Selanjutnya terdapat tiga asumsi dasar menurut Skinner. Yang pertama, ada tingkah laku mengikuti hukum tertentu. Jadi menurut Skinner itu setiap peristiwa selalu berhubungan. Jadi peristiwa itu memiliki keterkaitan, misalnya anak yang menangis karena tidak dikasih permen oleh orang tuanya. Selanjutnya yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan. Jadi menurut Skinner ini ilmu tidak hanya menangani masa lalu tetapi masa yang akan datang juga. Misal, seorang anak yang dimanja ketika kecilnya, mungkin saja ketika dewasanya akan merasa kesusahan, kesulitan saat ia ingin mendapatkan sesuatu karena dari kecil sudah terbiasa apa yang diinginkannya selalu terpenuhi dengan cepat dan mudah tanpa harus melakukan usaha apapun itu. Selanjutnya, yang ketiga ada tingkah laku dapat dikontrol. Artinya, tingkah laku dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Misal, teman-teman berada di lingkungan yang positif, mungkin saja perilaku teman-teman itu akan terbentuk menjadi positif juga. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, terdapat struktur kepribadian menurut B.F. Skinner. Ada dua. Yang pertama, tingkah laku responden, artinya respon terhadap stimulus ini spesifik. Jadi langsung, misalnya, teman-teman ketika dicubit akan mungkin saja akan meresponnya dengan teriak atau berkata sakit dan lain-lain. Jadi tingkah laku responden ini responnya langsung, spesifik. Nah, yang kedua ada tingkah laku operan, respon kita tanpa adanya stimulus yang spesifik. Jadi, teman-teman merespon sesuatu itu bisa melakukan opsi. Jadi bisa mikir dulu, misal ketika teman-teman dihadapkan oleh makanan, mungkin saja teman-teman akan mengatakannya, wah makanannya enak sekali, atau langsung melahapnya, atau langsung memakannya, kurang lebih seperti itu. Jadi tingkah laku operan ini, teman-teman berpikir dulu, saya akan meresponnya dengan seperti apa. Selanjutnya, di dalam dinamika kepribadian terdapat penguatan. Nah, di dalam penguatan itu terdapat penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif merupakan sesuatu yang baik ditambahkan agar perilaku baik bisa dipertahankan. Contoh, ketika seorang anak diberi reward karena telah melakukan suatu hal pekerjaan yang baik oleh orang tuanya. Nah, sedangkan penguatan negatif merupakan menghilangkan sesuatu yang menyenangkan menjadi sebuah perilaku yang baik. Misalnya, mungkin teman-teman suka melihat ada anak kecil ketika makan diambil HP-nya. Jadi anak kecil ini difokuskan untuk makan terlebih dahulu. Maksudnya menghilangkan sesuatu yang menyenangkan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya terdapat kritik teori. Di dalam kritik teori Skinner, jadi teori Skinner ini dikritik, katanya tidak menghargai harkat kemanusiaan. Yang kedua, terlalu menyederhanakan masalah. Dan yang ketiga, mengabaikan internal mental dan fisiologi. Nah, jadi dari materi yang sudah dipaparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep perkembangan kepribadian menurut Skinner
lebih didominasi oleh pengaruh eksternal atau peran lingkungan dalam pembentukan perilaku. Nah, perkembangan itu dapat berupa tingkah laku sosial, patologis, dan perubahan tingkah laku, ataupun modifikasi tingkah laku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.